di dalam kehidupan kita hari ini banyak gerakan-gerakan yang sebetulnya udah masuk ke dalam ranah ekstremis. Betul. Ekstrim karena ya ada yang menimbulkan korban jiwa atau apapun. Ya. Lalu itu dikategorikan sebagai radikalisme. Itu kan bahkan pernah menjadi tagline kampus anti radikalisme. Kampus harus anti radikalisme. Yang dibuat, nalar di lobby kan gitu. Terus ada lagi penguasaan inilah jiwa kepemimpinan. Betul. Gitu kan. Cara manajemen manusia, manajemen konflik kan gitu. Lebih dapat ya di situ. Ya, lebih dapat dari luar. Terus antropologi kampus bacaannya. Mapping ya, Mapping. pemetaan. Yoi. Begitu situ yang pakai sekali. Jadi dunia kampus pun tidak luput dari politik sebenarnya. Hidup Iya. kita hari ini juga tidak luput dari politik. Betul. Karena politik kan sebenarnya politik itu kok nggak salah ya, kalau nggak salah gue baca dari buku falsafah apa gitu, itu justru menjadi diambil dari kehidupan sehari-hari. Iya, tatanan. Iya, yang kasih lu bal anak hukum, bener nggak? Betul. Iya kan? Filsafat ya kan? Ketatanan. Justru kan? kehidupan itu dulu melahirkan politik itu, Ya. iya kan? Karena begini Bung Panji. Zaman sekarang Ya, kan? kalau yang saya dapat kan itu. Awalnya itu yang paling tinggi tatanannya adalah agama. Oh, Lalu sepakat. melahirkan Sepakat. beberapa bidang keilmuan, kesehatan, politik, kan gitu, ilmu pengetahuan alam, terus saintik, terus begitu kan. Itu ada semua di firman-Nya Tuhan kan gitu. Metafisika. Itulah turunannya dari agama, cabang-cabang ilmu. Gitu. Gue juga sepakat sih dengan justru ya. Gue justru kalau biologi gue nggak dapet di kampus ya. Maksudnya skill biologi itu gue nggak dapet di kampus. Justru gue memang dapet di luar. Karena di luar itu kan ada perdebatan. Ya. Bahkan skalanya menurut gue udah bukan skala kampus. Bukan. Jadi begitu kita masuk ke kampus itu kayak apa sih? Oh, semalam cuma begini doang anjir. Padahal gue semalam ngomongin orang miskin bisa makan loh. Ini kita ngomongin begini doang berjam-jam, nggak jelas. 100 langkah ya kan, lebih jauh. Iya, kalau gue pribadi gue merasa begitu. Iya. Betul. Justru gue kekuatan lobby skill lobby itu gue dapet di luar. Nah, dan justru dari di luar itu kita punya kayak ya anjir, masa gue diajarin gini ya kan, gue nggak bisa memimpin kawan-kawan di kampus, Ya. membawa sebuah perubahan. Nah, itu kan yang menjadi dorongan kita juga. Betul. Malah jadi power ya buat support Betul. ya, ngebangun malah ya. Ya. Sistem. Kan gitu. Gua malah kalau ngeliat ya, ini gua ya, maksudnya pandangan gua melihat beberapa kampus. Di situ dalam otak-otak motor mahasiswa brutal berpikir itu ya dari orang-orang yang ikut organ eksternal. Iya. Walaupun ikut organ eksternal adalah sebuah pilihan, bukan sebuah paksaan. Betul. Brutal Sebuah dalam pilihan. artian positif ya. Brutal berpikir. Berpikir gitu kan, semerdekanya gitu kan, dan radikal bukan dikatakan radikal yang membunuh diri, bukan. Betul. Itu terorisme. Nah, itu juga sekarang ini paham gue. Yoi. Iya, berbicara radikal itu seiring berjalannya waktu kayak seolah-olah apa ya, mengalami kehilangan nilai, Ya. kehilangan nilai positifnya. Entah mungkin karena memang di dalam kehidupan kita hari ini banyak gerakan-gerakan yang sebetulnya udah masuk ke dalam ranah ekstremis. Betul. Ekstrim karena ya ada yang menimbulkan korban jiwa atau apapun. Ya. Lalu itu dikategorikan sebagai radikalisme. Itu kan bahkan pernah menjadi tagline kampus anti radikalisme. Kampus harus anti radikalisme. Malah jadi stigma ya. Radikalisme jadi itu jadi hal stigma yang buruk. Padahal Iya. kalau dari kerangka bahasanya apa? Ya, Radix. radikal itu Mengakar. saya bahasa Yunani sih, artinya mengakar. Mengakar. Dalam, dari Yang akar paling sampai dasar atas. yang gitu. Yes. Nah, itu ini berdasarkan epistemologis ya. Iya. epistemologis. Iya, makanya gue pikir
loh kok jadi aneh gitu. Jadi seolah-olah orang yang berpikir radikal, jangan sampai berbicara radikal deh. Iya. Berbicara saya nggak sepakat sama sistem ini, harusnya pemilihan begini. Kamu Jangan, jadi kan. mahasiswa radikal nggak boleh. Katanya demokrasi. Emang Tapi negara kita nih. radikalnya itu masih ditafsir tunggal karena kan dia punya otoritas. Iya betul Bang. Jadi Bisa kayak, menafsirkan radikal mungkin versi dia. Jadi kayak Lucu ini ya, ya, Bang? Lucu. kayak ada sebuah rangkaian kegagalan berpikir ya nggak? Iya nggak sih? Itu dia. Lu anak hukum ya? Iya kan? Jadi kayak Demagogi. apa sih lu? Anjir gak lu? Gitu Iya. kayak apaan sih? Gitu jadi kayak nggak jelas. Kalau kata ini mah Bang apa? René Descartes logical fallacy detector. Iya. Asik. René Descartes. Yes. Keren juga bacaan lu. Sesat berpikir. Sesat berpikir. Bisa berpikir ya, yes. Tuh. Nah, tadi apa dari organisasi eksternal kita bawa masuk ke dalam organisasi internal itu, membawa paham-paham yang kita dapat dari luar kita bangun di dalam, dan lalu dicap dengan radikalisme. Bahkan kan sempet juga organisasi eksternal itu nggak tahu bahasanya dilarang masuk atau Ya. nggak boleh hidup di dalam kampus. Betul. Maksudnya nggak boleh hidup di dalam kampus itu nggak boleh memunculkannya di dalam kampus, Iya, mengunggulkannya di dalam kampus Iya. gitu. Iya nggak sih? betul. Kayaknya ada di beberapa kampus ya. Iya. Betul. Iya kan? Dan memang sudah masuk aturan apa dikti waktu itu juga. Terus juga kan Oh, iya. ada beberapa organisasi kemahasiswaan yang di eksternal gitu kan mengusahakan untuk itu dirubah karena ada redaksi yang tidak sesuai gitu. Artinya nanti bisa ditafsirkan jadi multitafsir akhirnya gitu. Padahal memang organisasi eksternal itu juga perlu adanya di dalam kampus gitu. Binaan juga ya. Ya, harusnya menjadi binaan. Dan buruknya nih, itu menyebabkan mahasiswa-mahasiswa yang baru atau yang belum tahu sebenarnya eksternal gimana, mereka berpikir eksternal itu wah radikal, yang tadi itu radikal buruk gitu Ya. kan, ekstremis. Ekstrim lah ya. Jadi terframing bahwasannya organisasi eksternal ini kurang bagus gitu Ya. buat akademik mereka ya kan, buat kuliah mereka, atau bahkan bisa mengganggu psikis mereka gitu. Nah itu tadi yang gue bilang kayak macam kegagalan berpikir. Kegagalan gitu. berpikir. Heeh. Hari ini yang saya jalani buktinya ya alhamdulillah saya bisa lulus sebenarnya 3,5 tahun. Wih. Kan gitu. Cum laude. Ya. Tapi- Berprestasi pula. Tapi lu kalau nggak gue undang ke grup TA gue juga lu nggak ikut lulus. TA gue tuh cuma 3 orang tadinya. Tapi memang itu adalah pilihan. Kan gitu. Tapi karena kahim, jadi ada karpet merah buat lulus cepet. Kita bantu, kita saling bantu. Ya. Oh gitu ya emang kulturnya Iya, gitu. saya mau lulus lama itu disuruh cepet katanya. Kirain kahim harus ngurusin semua ya kan, baru lulus terakhir. Maunya saya gitu. Tapi karena berhubung kampus nyuruhnya suruh cepet gitu, biar supaya memotivasi adik-adik yang di bawah gitu. Iya. Biar naik juga kali akreditasi ya. Kalau akreditasi jelas naik itu di periode saya. Mesin di Iya. A ya. Pas periode kita memimpin itu. Jadi sejarah lah itu. Mesin A guys di Mercubuan. Jangan lupa tuh. Kita bisa berkawan lewat jurusan mesin. Nah justru tadi balik lagi ke organisasi eksternal dan menjadi ketua himpunan. Jadi kita kayak punya beban mentalitas moralitas gitu ya. Iya. Kayak jadinya kita nggak bisa ngelihat sesuatu hal yang modelnya itu ini harus gue benerin nih, nggak bisa nih gue diem nih. Ya. Iya, Betul. walaupun kita sejauh manapun kita mengelak ya. Betul. Kesadaran ya. Iya, gue merasakan itu, gue sempat merasakan banget itu. Keresahan dan kesadaran. Gue tuh dulu kuliah itu ada absennya, absen ditelusuri terus anjir ternyata dia ikut aksi, ikut demo gitu kan. Nah, tapi karena apa gitu? Karena kayaknya gue nggak bisa ninggalin kan. Betul. Karena gue kayaknya perlu speak up gitu kan. Iya. Iya, lu ngerasa begitu gak sih? Betul. Sangat ngerasa. Nah, Berarti, sorry nih gue potong. Berarti lu sendiri nih nggak luput lah ya dari pergerakan mahasiswa dong. Ya, sangat nggak luput sekali Iya, itu. dari memang. internal sampai Dari internal sampai isu ke nasional isu ya kan. nasional, betul. Pasti ikut serta. Pasti ikut serta. Coba dong ceritain sejarahnya gimana sih dari awal ya kan.
Mungkin dari internal dulu ya kan. Apa aja gitu yang udah lo gerakin gitu. Nah, Pertama itu, yang paling pertama itu merubah rasa disiplin diri dulu sih. Itu bertarung sama diri sendiri itu yang paling berat itu. Karena ya gimana kita mau memperbaiki sesuatu gitu ketika melihat sebuah sistem yang tidak baik, kita merasa gundah, terus kita memperbaiki, tapi diri kita sendiri pun belum disiplin, belum baik gitu, belum bisa mengatur. Akhirnya gitu, saya ubah dari keseharian pribadi. Lalu ketika melihat sesuatu sistem tidak sesuai gitu kan, nah itu memang secara ruhnya yes. ya kan akan ngerasa gitu, oh, ini nggak bener gitu, gua harus merubahnya untuk menjadi yang benar gitulah. Iya. Ya meskipun kebenaran yang sesungguhnya ada di Tuhan. Tuhan ya. Kebenaran absolut. Kan gitu. Tapi minimal kita bisa menyerupai kebenarannya Tuhan gitu, hampir gitu, mendekati lah, mendekati kebenaran Tuhan. Nah itulah kalau ada sistem yang salah, bagaimana dengan pisau analisis yang kita dapat di organisasi luar, kita kaji gitu kan dari berbagai sumber pengetahuan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki ya, kita tawarkan sebuah win-win solution gitu kan. Yes. Inovasinya. Inisiator juga lah ya. Inisiator, terus saya mulai bersama ya CS kental lah, ponco kentalnya saya kan Bung Panji. Waktu kuliah kita buat satu gerakan-gerakan gitu kan. Ya pertama mulai dari isu yang ada di kampus, bagaimana cara mengatasinya, manajemennya Dibangun dulu lah ya. Terus sampai kepada isu yang ada di nasional lah ya. Kita pernah itu aksi Bung Panji yang 9 orang kayak Wali Songo depan Kementerian Perhubungan itu. Iya, gue baru ingat itu anjir, gue malah baru ingat. Harusnya gue ceritain itu di konten kemarin. Itu, ya kan? Iya. Bener-bener 9 orang. 9 orang kayak Wali Songo kita. Lawannya polisi berapa kompi itu. Tes ilmu ya. Tes ilmu di situ. Ya. Mercu semua tuh. Mercu semua 9 orang. Alhamdulillah mesinnya 7 orang. Ya kan? 7 orang, yang lainnya 2 orang dari jurusan lain. Iya, dari jurusan lain, masalah itu. Itu bahwa bukti kita sangat meresapi yang namanya pemaknaan arti mesin. Tidak banyak bicara tapi bergerak, aksi. Membantu action ya. segala kebutuhan atau rutinitas manusia kan gitu. Itulah mesin. Doktrinan senior banget. Tapi emang bener, emang kita ditanamin itu ya dari masuk. Lu itu mesin, lu tau nggak mesin? Lu kalau mesin macet nggak jalan nggak? Nah itu dia. Iya emang itu sih dari Itu. awal. Kita demo 9 orang. Itu Terus apa ya? Aduh. Masalah pelabuhan, kasus pelabuhan yang mangkrak. Salah enggak, satu bukan. perusahaan yang dimenangkan tendernya kan. Pemenang lelang Lelang. tender pemerintah itu Ya. dimenangkan oleh perusahaan yang kena blacklist. Kena blacklist. Dan kalau nggak salah ada aturannya lagi, pembukaan blacklist itu selama 1 tahun. 1 tahun. Nah dia di blacklist itu lantaran karena pernah ngambil proyek, Ya. tapi mangkrak. Ya. Proyek